Wah, jika Anda ingin membangun toko online pertama Anda menggunakan Shopify, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana atau bagaimana caranya, maka Anda telah mengklik video yang tepat. Panduan 10 menit ini akan memandu Anda melalui semua langkah yang diperlukan untuk membangun toko Shopify Anda dari nol. Langkah pertama adalah mendaftar ke Shopify. Di deskripsi video ini, Anda akan menemukan tautan pendaftaran khusus yang memungkinkan Anda memperpanjang masa percobaan selama 3 bulan tambahan. Jadi pastikan Anda menggunakan tautan tersebut untuk menghemat uang. Mendaftar sangatlah mudah. Cukup ikuti petunjuknya sampai Anda masuk ke dashboard Shopify Anda. Setelah sampai di sini, hal pertama yang akan kita lakukan adalah memilih tema untuk toko Anda. Jadi, mari kita klik toko online dan pergi ke tema. Secara default, tema daun udah terpasang di toko Anda. Jika Anda ingin memilih tema lain, cukup gulir ke bawah dan klik kunjungi toko tema. Di sini Anda bisa menemukan banyak tema untuk dipilih. Untuk toko ini, saya akan tetap menggunakan tema daun yang sudah terpasang. Sekarang kita akan mulai menyesuaikan toko Anda. Jadi mari kita klik sesuaikan. Ini akan membawa kita ke editor toko. Mari kita tambahkan gambar banner yang bagus ke beranda kita terlebih dahulu. Klik pada banner gambar, lalu unggah gambar Anda di sini. Sekarang mari kita juga mengubah tagline-nya. Cukup klik teks dan ubah di sini. Untuk menambahkan logo khusus, kita akan masuk ke pengaturan tema. Dan di bawah logo, kita akan mengunggah logo kita. Setelah selesai, akan ditampilkan di sisi kiri header. Anda juga dapat mengatur warna dan tipografi jika ingin menggunakan warna dan font merek Anda sendiri di toko Anda. Sekarang, untuk menambahkan produk ke toko Shopify Anda, kita harus kembali ke dashboard kita. Jadi mari kita simpan perubahan kita dan klik keluar. Lalu mari kita pergi ke menu produk. Jika Anda melakukan dropshipping produk dari tempat seperti AliExpress atau Printful, Anda bisa langsung mengimpor produk Anda dari platform tersebut. Anda agis permulaman tutorials langkah demi langkah detail cara mengimpor produk di deskripsi video. Jika Anda menjual produk sendiri, cukup klik tambahkan produk Anda. Di sini kita bisa memasukkan semua detail yang relevan, seperti nama produk dan deskripsi singkat. Jika Anda membutuhkan bantuan untuk membuat deskripsi yang bagus, saya sarankan menggunakan asisten penulisan AI terbaru, yang akan secara otomatis menuliskan deskripsi produk Anda berdasarkan beberapa kata kunci. Lalu kita juga harus memastikan untuk menambahkan gambar berkualitas tinggi yang menampilkan produk kita dengan sebaik mungkin. Di sini kita bisa menetapkan harga untuk produk tersebut. Kemudian jika Anda ingin menggunakan Shopify untuk melacak inventaris Anda, pastikan untuk mengatur jumlah stok yang Anda miliki saat ini. Jika Anda memiliki beberapa warna atau ukuran untuk produk ini, Anda bisa mengaturnya di bagian bawah sini di bawah varian. Setelah semuanya terisi, klik simpan untuk menambahkan produk ini ke toko. Sekarang Anda bisa mengulangi proses yang sama sampai semua produk Anda sudah ditambahkan. Membuat koleksi adalah cara yang bagus untuk mengkategorikan produk Anda dan menjaga semuanya tetap terorganisir. Jadi mari kita menuju ke koleksi dan membuat koleksi pertama kita. Karena saya sedang membangun toko pakaian, saya akan membuat koleksi untuk hoodie dan saya akan mengatur tipe koleksi menjadi manual agar saya bisa menambahkan produk ke koleksi ini secara manual. Kita juga ingin menambahkan gambar koleksi, lalu klik simpan. Dan sekarang di bawah produk, kita bisa menambahkan produk yang relevan ke koleksi baru ini. Sekarang, setelah kita menambahkan beberapa produk dan koleksi, saatnya meluangkan lebih banyak waktu untuk menyesuaikan halaman toko kita. Jadi mari kita pergi ke toko online dan klik kustomisasi, dan itu akan membawa kita kembali ke editor Shopify. Saat kita menggulir ke bawah, kita bisa melihat bahwa sudah ada koleksi unggulan yang ditampilkan di beranda. Mari kita hapus yang ini dengan mengklik ikon tempat sampah, lalu klik tambah bagian di sebelah kiri dan pilih daftar koleksi. Di sini kita sekarang bisa menampilkan beberapa koleksi yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi untuk toko saya akan menambahkan koleksi hoodie, koleksi kaos, dan koleksi celana pendek. Untuk menambahkan lebih banyak konten ke beranda Anda, cukup klik
tambah bagian dan pilih bagian yang Anda butuhkan. Anda juga bisa beralih ke halaman lain di toko Anda dan menyesuaikannya dengan cara yang persis sama. Untuk menyesuaikan menu navigasi di bagian atas situs web, kita harus kembali ke dashboard lagi. Lalu pergi ke toko online dan klik pada navigasi. Di bawah menu, kita akan masuk ke menu utama, lalu di sini kita bisa menambahkan item menu baru seperti misalnya koleksi tertentu. Dan kita juga bisa membuat submenu. Seperti untuk toko pakaian, misalnya, akan masuk akal jika ada koleksi pria dan wanita, lalu menambahkan semua jenis pakaian yang berbeda sebagai submenu. Untuk melihat seperti apa tampilan menu baru kita bisa kembali ke editor dan seharusnya kita bisa melihat perubahan yang telah kita buat. Outline yang pasti ingin kita tambahkan di toko kita adalah kebijakan-kebijakan, seperti kebijakan pengembalian dana, kebijakan pengiriman, syarat dan ketentuan layanan, dan sebagainya. Dan Shopify membuat pengaturannya sangat mudah. Yang perlu kamu lakukan hanyalah pergi ke pengaturan di kiri bawah, lalu gulir ke bawah dan masuk ke bagian kebijakan. Di sini kita bisa dengan mudah membuat kebijakan kita dari template Shopify dengan mengklik buat dari template. Sebelum kamu menyimpan kebijakan-kebijakan ini, pastikan kamu membacanya dengan teliti dan menyesuaikannya dengan detail toko kamu sendiri. Jangan lupa juga untuk menambahkan kebijakan pengiriman dan informasi kontak kamu. Sekarang kita akan menambahkan kebijakan-kebijakan ini ke menu footer di toko kita. Jadi mari kita tutup pengaturan dan kembali ke toko online, lalu ke navigasi. Sekarang klik pada menu footer, dan di sini kita bisa menambahkan semua kebijakan toko kita. Sekarang mari kita kembali ke editor toko dan gulir sampai ke bagian paling bawah. Lalu klik panah drop-down kecil di samping footer dan mari kita tambahkan blok baru, lalu pilih blok menu. Sekarang kita sudah memiliki menu footer di bagian bawah toko kita. Sebelum meluncurkan toko baru kita harus mengatur prosesor pembayaran agar pelanggan benar-benar bisa melakukan checkout dan menyelesaikan pembayaran. Jadi di dashboard, mari kita pergi ke pengaturan di kiri bawah. Lalu pergi ke bagian pembayaran. Di sini klik aktifkan Shopify Payments dan isi semua detailnya untuk menyelesaikan proses ini. Ini akan memungkinkan pelanggan di toko Anda untuk memilih berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, Apple Pay, ShopPay, dan lainnya. Secara default, pelanggan juga bisa melakukan checkout menggunakan PayPal. Anda bisa menonaktifkan checkout PayPal jika mau, tapi biasanya itu akan menurunkan tingkat konversi di toko Anda, jadi saya sarankan untuk tetap mengaktifkannya. Kita juga perlu memastikan untuk mengatur tarif pengiriman kita. Jadi mari kita pergi ke pengiriman dan pengantaran. Di sini kita bisa mengatur tarif pengiriman yang berbeda berdasarkan wilayah tempat kita mengirim produk dan kita juga bisa menambahkan tarif pengiriman dinamis berdasarkan berat atau harga produk. Jika Anda mengimpor produk dari pemasok pihak ketiga, mungkin sudah ada profil pengiriman yang diatur untuk produk-produk yang diimpor tersebut. Sebelum kita meluncurkan toko baru kita, masih ada beberapa pengaturan lagi yang perlu kita periksa. Di bawah detail toko, pastikan semua sudah terisi, seperti nama toko, email toko, informasi penagihan, dan juga mata uang toko. Jika Anda perlu memungut pajak untuk wilayah tertentu, Anda bisa mengaturnya di bagian pajak NB. Di bagian merek, Anda dapat mengunggah logo dan menambahkan warna merek Anda untuk memastikan identitas toko Anda konsisten di semua platform dan hal terakhir yang ingin kita lakukan adalah mengatur domain khusus yang akan menjadi alamat URL situs web kita. Jadi, mari kita pergi ke domain dan jika Anda sudah memiliki domain, Anda bisa klik hubungkan domain yang sudah ada dan ikuti instruksinya. Namun, jika Anda belum memiliki domain, Anda bisa klik beli domain baru. Lalu ketikkan domain yang ingin Anda beli. Posatimi ini akan menjadi nama toko Anda, dan jika tersedia, Anda bisa membelinya langsung di sini melalui Shopify. Dan setelah selesai, domain tersebut akan otomatis terhubung ke toko baru Anda. Sekarang, sebelum kita meluncurkan dan mengaktifkan toko baru kita harus memilih paket Shopify. Jadi guys, modalnya kita harus pergi ke toko online dan klik pilih paket. Mari kita pilih paket basic. Kemudian pilih siklus penagihan dan isi semua informasi yang diperlukan, lalu konfirmasi. Dan sekarang di bawah toko online, kita bisa menghapus kata sandi sehingga toko Shopify kita sekarang terbuka untuk pelanggan.